mengenal profil Sulis itu mungkin tahun 2014, sekitar tahun itu. Waktu itu salah satu reporter kita merekomendasikan namanya untuk kita angkat sebagai salah satu narasumber di majalah Money and I. Yang membuat kita tertarik ketika itu karena latar belakang Sulis ini yang konsentrasinya di bidang UX. Bahkan gelar doktoralnya pun itu konsentrasinya di bidang UX. Ketika itu UX masih sangat awam, bahkan hari ini pun belum banyak orang yang mengenal secara persis apa sih sebenarnya profesi UX itu atau apa sih peran UX itu dalam sebuah produk. Dan ketika itu ada yang menekuni bidang ini, seorang perempuan muda di bidang teknologi yang ketika itu sebenarnya banyak sekali didominasi oleh para pria. Semenjak lulus SMA, kuliah di luar di NTU, Nanyang Technological University. Waktu itu juga ceritanya menarik sih, karena sebenarnya waktu SMA itu kan selalu disuruh-suruh untuk sekolah kedokteran. Karena papa saya dokter, kakak saya 2 orang juga jadi dokter, 1 kebetulan jadi arsitek. Tapi saya waktu SMA tuh nggak tahu mau sekolah apa gitu, sempat mikir, oh bisnis kali seru kali ya sekolah ke Amerika gitu kan. Tapi kayaknya nggak ada duitnya gimana gitu. Atau misalnya, atau dari orang tua emang apa-apa tuh waktu itu bukan maksa sih, sangat mengencourage untuk sekolah kedokteran. Dan akhirnya karena teman-teman daftar PMDK, daftar juga tuh PMDK kedokteran UNUT gitu kan. Dapat tuh, aku dapat PMDK kedokteran UNUT, cuman kok kayaknya nggak srek ya, kayak sebenarnya nggak seneng-seneng banget juga. Sebenarnya lihat darah takut gitu kan, nanti gimana mau jadi dokter gitu. Kebetulan waktu SMA ada representasi dari NTU datang ke sekolah, jadi mengenalkan sekolah lah ya, mengenalkan oh ini namanya NTU, seperti apa sih gitu, kalau misalnya ada yang tertarik ayo daftar. Jadi yang tertarik bisa minta form, daftar. Jadi saya sama temen bertiga tuh waktu itu, kita daftar gitu, jadi kita isi. Terus malam-malam kita ke hotelnya si representatif itu untuk submit formnya, bayar uang pendaftaran. Nggak bilang tuh sama orang tua kalau ikut daftar itu. Dan akhirnya setelah daftar dilupakan lah gitu kan, nggak terlalu inget. Sampai suatu hari ternyata ada pengumuman kalau dapet. Jadi nggak lewat tes lagi, mereka kayaknya ngecek rapot atau gimana, pokoknya dapat pengumuman bahwa saya diterima. Di Singapura saat saya masuk nggak tahu jurusannya apa, jadi pokoknya yang penting ke situ dulu, nggak mau tinggal di Bali, keluar dari Bali gitu kan. Masuk jurusan itu engineering. Jadi waktu saya masuk, waktu tahun itu 2000, semua anak yang masuk engineering itu masuknya dalam engineering, apa sih dia ngomongnya ya, pokoknya belum ada penjurusan. Jadi setahun pertama itu semua anak ikut kelas engineering. Setelah itu kita tahun kedua baru milih kan, ada electrical engineering, ada mechanical engineering, ada civil engineering gitu kan. Jadi harus pilih tuh antara 3 itu. Karena saya nggak suka elektrik, saya nggak suka sipil, akhirnya yaudah ini paling mending lah gitu kan, mechanical and production waktu itu. Pilih mechanical and production. Setelah 1 semester kalau nggak salah tuh mulai ngerasa oh saya kayaknya nggak terlalu suka nih pelajaran-pelajarannya. Dan ternyata ada pengumuman, ada spesialisasi khusus gitu di dalam mechanical engineering. Ada 2, mechatronics itu yang berhubungan dengan robotics, dan design specialization. Saya mikir, oh ini kayaknya lebih seru nih, kayaknya design specialization. Dia cari cuman 1 kelas maksimal 40 orang dari si mechanical stream itu. Ya udah saya daftar, akhirnya dapat, karena sekolah yang specialization design ini dia lebih banyak pelajarannya desain, tidak terlalu ke arah mechanical engineering-nya gitu. Jadi sebenarnya tipping point-nya itu karena saya kalau di NTU itu tahun ketiga semester 2 kita harus magang selama 6 bulan industrial attachment IE. Waktu itu saya ada pilihan kan 1, 2, 3. Pilihan pertama saya waktu itu pengen masuk ke GE Fitch. GE Fitch itu kayak untuk design agency lah gitu. Keren banget tuh kalau bisa masuk situ gitu kan. Ternyata nggak dapetnya yang pilihan kedua di Tetra Pak. Tetra Pak itu yang packaging buat minuman susu dan sebagainya. Dapat di Tetra Pak, dan Tetra Pak itu di-assign di
divisinya quality assurance, which is sebenarnya nggak ngerti dan nggak tahu sebenarnya ngapain, dan sebenarnya nggak ada kerjaan juga karena ada banyak anak IA, kita ngomongnya IA, industrial attachment, yang di divisi itu akhirnya bengong kan, nggak ngapa-ngapain, terus bener-bener kayak gila nih bengong 6 bulan, bosan banget ya gitu. Nggak sengaja nemu websitenya Tetra Pak yang internal, ini kok jelek ya websitenya, benerin kali ya, bikin alternatif kali ya, iseng tuh waktu itu. Terus bilang sama supervisor saya kan, boleh nggak aku otak-atik deh main ini daripada bosen bengong gitu kan. Oh yaudah boleh lah, terserah gitu. Dari situ juga sebenarnya karena industrial attachment kita dibayar kan, jadi lumayan tuh waktu itu sebulan kayak lumayan $800 gitu kan, dapat duit. Karena punya uang lebih, setiap minggu tuh sukanya pergi ke toko buku Kinokuniya atau Borders, perginya tuh ke section design kayak liatin oh yang lagi bagus tuh apa, mulai belajar, zaman tuh masih belajar Flash tuh kan, Photoshop, Flash, Dreamweaver gitu kan, ngotak-ngatik akhirnya iseng bikinin websitenya Tetra Pak gitu internalnya, which ternyata oke juga sih waktu itu, cuman kalau sekarang dilihat nih kayak jadul zaman dulu kok begini bikinnya gitu, tapi waktu itu berasa keren lah ya bikinnya. Dari situ merasa oh ini menarik nih, kayaknya seru juga nih ngerjain ini, sesuatu yang nggak pernah tahu sebelumnya, karena akhirnya belajar sendiri kan. Terus masuk ke tahun keempat itu kita harus milih project untuk final year project. Jadi sambil kita kuliah kita harus ngerjain 1 tahun final year project gitu. Di awal semester mesti pilih ngerjain project yang mana gitu, ada list yang kita harus daftar gitu, kita mau ngerjain yang mana. Terus saya nemu satu project itu tentang e-learning. Jadi bikin kayak e-learning buat rapid prototyping. Jadi kalau di mechanical engineering tuh kalau mau rapid prototyping kan bisa kayak 3D printing, solid base, water base dan sebagainya. Jadi ada profesor yang di sekolah itu mereka bikin buku tentang cara membuat rapid prototyping ini gitu, dengan caranya, mesinnya dan sebagainya. Dan mereka mau membuat CD untuk mengkomplementari bukunya. Jadi untuk software based learningnya lah ya gitu. Jadi wah ini menarik nih, jadi bisa ngelanjutin apa yang saya pelajarin iseng-iseng waktu industrial attachment gitu kan. Daftar itu, ngobrol sama dosennya, kayaknya oke. Ya udah akhirnya saya milih ngerjain project itu. Ngerjain project itu juga jadi mulai terekspos kan tentang interaction design. Nggak tahu tuh dulu namanya interaction design gitu kan. Ya udah ngerjain aja di pakai tools, pakai 3D Max, waktu itu belajar 3D tools, belajar multimedia sendiri kan, akhirnya belajar dari situ. Dan towards the end, kayaknya mau semester 2 itu ada teman ngasih tahu, kamu kalau ngerjain ini, itu harus dicek usability-nya seperti apa. Usability apaan sih gitu kan, nggak tahu tuh waktu itu. Oh kamu ikut kelasnya, ada kelasnya namanya Human Factors, jadi itu kelas elektif Human Factors yang katanya dosennya killer banget. Jadi saya emang nggak ambil kelas itu karena orang-orang udah rumornya tuh dosen dan kelas itu killer banget gitu kan. Tapi karena ini kayak cocok, penting untuk tesis, penting untuk final year project saya, ikut deh. Jadi saya sit in aja di kelasnya, nggak ambil kelasnya tapi sit in, tiap kali ada lecture selalu sit in gitu. Pas sit in itu baru menyadari bahwa ini menarik banget nih human factors ini gitu kan. Di situ diajarin tentang kenapa sih manusia itu seperti ini, cara berpikir, kenapa sih orang kayak misalnya kenapa sih kalau misalnya kita dikasih random string gitu, itu susah banget buat kita nginget gitu. Kenapa credit card tuh susah nginget angkanya gitu. Sedangkan misalnya kalau kita dikasih sesuatu yang meaningful kayak ABCD itu kan sebenarnya abjadnya 26 tapi kita ingat, tapi kita udah punya kita udah make meaning dari situ, jadi kita memproses itu satu chunk gitu kan. Jadi hal-hal seperti itu yang bahwa manusia itu memorinya itu limited, bahwa kita itu punya attention span berapa lama, bahwa kita itu kalau pada saat memproses informasi atau multitasking itu ternyata ada modal yang lebih baik dan lebih buruk, itu kayak dijelasin gitu kan. Itu jadi ngebuka mata sih bahwa
wah selama ini tuh desain itu ada penjelasan di belakangnya ya gitu. Nggak cuman taste dan nggak cuman art dan nggak cuman kesenangan saya doang gitu. Tapi sebenarnya kita mesti ngertiin manusia, karena manusia yang akan menggunakan desain yang kita ciptakan gitu kan, produk yang kita ciptakan. Jadi dari kelas yang nggak sengaja sit in itulah jadi menyadari bahwa wah ini ilmu penting banget. Dari situ juga belajar tentang usability, bagaimana sih orang berinteraksi dengan komputer atau dengan produk yang gampang, yang intuitif, supaya orang tuh nggak banyak mikir gitu kan. Dari situ mulai tertarik nih sama bidang ini gitu. Jadi setelah S1, udah mau lulus S1 nih, lagi Krismon ya, kalau nggak salah waktu itu 2014 ya. 2004 tuh lagi susah banget cari kerja lah, terutama di Singapura. Dan karena saya sekolahnya itu partial tuition-nya itu dibayar sama government Singapura, kita semua ada bond untuk kerja di Singapura selama 3 tahun kan. Jadi waktu itu lagi mikir, oh ya mesti cari kerja nih, karena ada nggak pikiran balik Indo dulu lah, karena kita harus kerja di situ. Tapi waktu itu juga saya ngelihat banyak kakak-kakak kelas yang nggak dapat kerja karena lagi ekonominya lagi jelek, lagi susah, dan banyak yang akhirnya switch ke kayak jual asuransi atau melakukan hal-hal lain yang di luar kelulusannya dia. Ada juga yang akhirnya balik Indonesia. Jadi waktu itu saya ngerasa, wah ini susah nih kayaknya, lagi susah juga cari kerja. Walaupun udah mulai apply tuh waktu itu, udah apply apply ke BCG, apply ke beberapa tempat, ditolak gitu kan. Nah cuman selain itu, teman saya ada yang ngasih tahu juga, kamu mau ambil S3 langsung nggak di sekolah gitu. Di kampus nih sebenarnya bisa daftar S3 langsung, nggak lewat S2. Dan semuanya beasiswa, fully covered, dan dapat stipend, kita dibayar tiap bulan. Lumayan ya, kalau nggak salah waktu itu 1.200 something lah. Lumayan lah untuk biaya hidup. Kita sekolah dibayar, selesai sekolah dapat gelar lagi kan, lumayan gitu kan. Jadi waktu itu akhirnya oh ya udah apply deh gitu, dan ternyata cuman bisa apply S3 karena kita foreign students. Karena kita ya international students gitu. Kalau misalnya lokal Singaporean boleh tuh apply scholarship untuk S2, tapi foreign students hanya boleh apply scholarship untuk S3 karena mereka ngejar publication kan. NTU waktu itu lagi gencar-gencarnya pengen naik ranking, jadi dia butuh banyak international publications. Jadi S3 dikasih, kalau misalnya mau S3, dan S3 itu kan harus punya international publication untuk bisa lulus. Jadi dikasih beasiswa gitu. Oh, I knew her like more than 10 years ago when we used to work together at Dell Singapore. So I think she took her studies here, and then she was interning at Dell. That's how we met. Well, in the past, at Dell, then we were all quite young. She's younger than me, obviously, and a very jovial, very fun person. So we hang out after work, a bunch of us. We quickly became friends in a group though. So I wasn't like one-on-one, very, very close with her, but always hanging out in a group and always having good fun together. In terms of work, then I had a project with her. I think then that made me realize that we work very well together in terms of personality, in terms of just flexibility and the open-mindedness. So we work really well. I don't get to work with her very often then, but that project left a very good impression. And then we talk about starting something together shortly after that, but it was just bad timing. So that didn't happen. Karir pertama di Dell. Jadi Dell itu punya waktu itu 3 desain studio. 1 di US, 1 di Shanghai, 1 di Singapura. Jadi desain studio yang di Singapura itu ngerjain produk-produk untuk international market sebenarnya. Dan mereka studionya tuh lumayan internasional, karena ngerjain buat international market, mereka rekrutnya juga international banget timnya. Jadi tim membersnya itu kayak ada dari US, dari UK, dari Europe, dari China, dari Singapura, India gitu kan. Jadi waktu itu saya ngeliat, oh ini sebuah culture yang sangat menarik nih, akan banyak pembelajaran di sini gitu. Dan orang-orangnya lumayan experience gitu. Kalau misalnya kita
dengar dan lihat kayak oh saya akan banyak bisa belajar lah di sini gitu. Jadi pertama kali masuk sebagai waktu itu title-nya usability engineer ya kalau nggak salah, usability engineer gitu lupa. Sebenarnya tujuannya adalah untuk make sure produk-produk yang dibikin sama mereka itu usability-nya bagus gitu lah, orang bisa pakai nggak bingung gitu. Tapi saya waktu itu pas masuk pertama kali itu di-assign di tim namanya Advanced Concepts. Jadi Advanced Concepts itu adalah kerjanya untuk mencari tahu Dell ini mesti bikin apa sih 3-5 tahun ke depan gitu. Jadi ada teman-teman yang lain lebih banyak mikirin BAU ya, business as usual, kayak monitor, keyboard, printer, mouse dan sebagainya. Line of business-nya kan produknya macam-macam. Ada satu tim, saya cuma berdua tuh, satu sama saya sama satu orang lagi yang khusus untuk ngeliatin advanced concepts. Kerjanya ngapain sih? Kerjanya ya research, ngeliatin trends, ngeliatin new technology di luar sana, apa sih? Terus kita bisa nerapin bikin apa sih? Kerjanya mimpi aja sih, mimpi bikin konsep, liatin apakah konsep ini possible atau enggak, ngobrol sama bisnis tim, kira-kira seperti apa, dan ya udah sampai akhirnya bisa jadi konsep. Project pertama saya yang launch itu portable printer, gedenya segini. Kecil ya, kecil. Jadi kalau printer tuh kan biasanya ngeprint ada tinta. Kalau ini dia waktu itu ada new technology, jadi head of studionya waktu itu baru habis dari CES. CES itu adalah computer electronic show di Las Vegas. Setiap tahun selalu ada CES, itu kayak ibaratnya all the new technology itu di showcase di situ. Jadi saat dia balik dari CES, dia bilang ini ada teknologi baru, inkless printing gitu. Jadi printernya itu berupa thermal, kayak ada mesinnya kecil gitu kan, kayak blok kecil gitu, tapi the magic is in the paper. Jadi papernya itu ada kayak bahan kimia atau gimana yang kalau dia ngelewatin si mesin heating mesin ini dia keluar warna. Jadi ngeprintnya kayak gitu tuh. Itu stiker printer. Jadi dia bilang ini ada teknologi ini, coba pikirin kita bisa ngapain gitu kan. Mikirin, akhirnya sempat ngelakuin lihat-lihat apa sih bisa ngapain, lagi seru apa sih gitu kan. Jadi waktu itu akhirnya kita sempat kayak observasi ke tempat neo printing ya, Furikura machine, yang kayak kalau tempat main game tuh yang orang suka foto lucu-lucu terus ngambil bikin dekorasi segala macam, terus kayak oh ya kayaknya lagi ada tren gini nih di anak muda gitu. Terus sempat liatin scrapbook courses tuh ngapain sih, jadi kita observasi gitu. Terus kayak lihat oh ini kayaknya mungkin kita bisa bikin kayak printing untuk lifestyle, untuk anak-anak muda yang lagi mau capture and share the moment on the spot gitu, dan printnya on sticker paper, jadi abis ngeprint bisa ditempel langsung gitu. Jadi yaudah kita bikin konsep itu, bikin konsep packagingnya, bikin branding namanya juga di research ke beberapa pakai agency waktu itu, research di beberapa market gitu kan. Akhirnya keluar namanya Wasabi, 3 SKU tuh, warna pink, warna biru, sama warna hitam. Bikin videonya, kayaknya itu lumayan cepet ya, 8 bulan ya produk itu launch. Jadi terus kalau saya lebih banyak kerja bareng sama tim industrial engineeringnya, jadi industrial design. Jadi industrial design itu kan yang bikin bentuk formnya. Jadi saat dia udah bikin, saya ngetes tuh sama ngundangin anak-anak teenager gitu buat nyobain, make bisa nggak pasang paper, ngerti nggak cara makainya dan sebagainya. Jadi kerja bareng juga bikinin konsep packaging yang lebih fun gitu kan, lebih seru. Bikinin konsep getting started guide. Jadi untuk setup pertama kali kayak gimana yang gampang, yang seru gitu. The project name was called Wasabi. It's basically a small portable printer. And I think the scenario was maybe about 10 years ago, where everybody was taking digital pictures. And if you think about that time, people were taking pictures and some of them were printing it out. But less and less they were doing it because everybody has a camera and they post it on Facebook, right? So what we notice is that the user is changing very much. And we ask ourselves that it is actually something a bit of a shame, because an image in a computer and an image that you see, a photograph that you see, it has a very different quality as well, the faded colors. And we ask ourselves, how do we kind of make it more relevant to the time?
So at that time, we combined a few things that's happening. There was this craze about Japanese photo booth that you go in and you make nice kawaii pictures with your friend, and then you take a picture, then you pay the money, and then after that you come out of the station, and then you give your best friend, your bestie one, and you keep one for yourself. It sounds a bit silly, but we talk about that growing up, and we thought that was something very nice. So we say, what's the new normal? So what about having a cartridge printer that you print with your phone and you can connect, and then of course you can still share on your Facebook, but then something physical, where then and then you can actually give it to your friend, and or your grandparents. Sometimes your grandparents, grandma, they don't use computer. Then how? They feel very left out. You can take a picture of your grandma, and then you print it out, and the grandma will be like, oh, this is magic, and then you can stick it at the fridge or the cabinet. It's something very tactile that is actually addressing a certain need that I think computers and technology didn't do. So what Solis did was also the customer journey, working with designers and playing with different things like the Japanese booth, putting the what we call that now, emoticons, right? All the love icons, customize it like best friends forever, silly things like that, and then printing it out, and you can share it. So the balance of virtual and physical into one. I thought that was a very, very nice idea. That was actually one of the first project I kind of got to know Solis. So I thought it was very endearing because it was at the very fine line of technology and physical, and asking questions about memories. How do we capture memories? Must all the memories of photographs should be digital? What about photograph? What about a piece of clothing you wear? What about a bicycle when you grew up before, you ride? And when you look at it, it feels very different. And we were addressing that in a product. And I thought that was quite nice. Sehingga gabungan kedua kata ini menjadi sangat menarik dalam kita mendesain sebuah produk atau jasa. Bagaimana setiap user bisa mempunyai pengalaman yang membuat dia merasa nyaman dalam menggunakan produk dan jasa yang kita tawarkan.